Halo, selamat datang di channel Pulau Firman. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Vostok 1 yang merupakan misi antariksa pertama milik Uni Soviet atau sekarang menjadi negara Rusia yang menerbangkan manusia pertama ke luar angkasa. Misi ini dilatar belakangi oleh perang dingin antara dua negara superpower saat itu, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini terus berlomba untuk bisa mengeksplorasi luar angkasa sejauh mungkin. Misi ini diawaki oleh pilot pesawat tempur Uni Soviet, yaitu Yuri Gagarin. Yuri dipilih sebagai kandidat utama misi penerbangan manusia pertama setelah seleksi yang sangat ketat oleh pemerintah Uni Soviet. Akan tetapi, misi ini memiliki kru cadangan apabila Yuri tidak memenuhi syarat saat penerbangan diluncurkan. Kru cadangan ini bernama German Titov. Karena manusia belum ada yang memiliki teknologi penerbangan manusia di luar angkasa, perancangan model ini bisa dibilang masih sangat seadanya. Pada helm Yuri Gagarin ditulis catatan CCCP yang mana agar sebagai pengenal jikalau Yuri tidak mendarat di Uni Soviet, ia tidak akan dianggap sebagai mata-mata. Pesawat ini pun dirancang memiliki kontrol otomatis saat penerbangan berlangsung. Pilot tidak dapat mengendalikan pesawat kecuali jika ada kendala darurat. Itu pun pilot harus memasukkan kode yang dikhususkan untuk kontrol manual. Tiba di mana saat roket Vostok K yang digunakan untuk menerbangkan Vostok 1 diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome, landasan antariksa tertua di dunia yang terletak di Kazakhstan pada tanggal 12 April 1961. Roket meluncur dan membawa Yuri ke orbit dengan ketinggian maksimal 327 km dari permukaan bumi. Vostok 1 mengorbit bumi selama 89 menit atau 1 jam 29 menit. Vostok 1 mendarat di wilayah Angels yang masih menjadi wilayah Uni Soviet. Karena Vostok 1 belum dilengkapi mesin pendorong agar bisa mengurangi kecepatan, Yuri diharuskan untuk memakai kursi pelontar sesaat sebelum pesawat mendarat. Saat Yuri mendarat, ada seorang petani lokal dan cucunya yang menyaksikan dan terlihat kebingungan ada orang yang memakai pakaian oranye terang. Mereka juga terlihat ketakutan. Lalu Yuri berkata kepada mereka bahwa, "Saya juga warga negara Soviet seperti kalian. Saya baru pulang dari luar angkasa dan harus menelpon Moskow bahwa saya telah mendarat dengan selamat." Soviet sangat bergembira karena misi ini telah berhasil. Amerika Serikat pun juga memberi ucapan selamat kepada pemerintah Uni Soviet. Yuri Gagarin pun dianugerahi sebagai pahlawan nasional Uni Soviet. Akan tetapi, Yuri tidak berumur panjang. Pada tahun 1968, tanggal 27 Maret, ia meninggal dunia saat melakukan latihan terbang bersama instruktur penerbangan yang bernama Vladimir Seryogin. Mereka meninggal karena pesawat mereka jatuh di dekat kota Kirzhak. Jasad mereka dikremasi dan abunya ditaruh di dinding merah Kremlin. Misi ini juga membuat Amerika Serikat panas telinganya. Lalu Amerika Serikat berniat mendaratkan manusia pertama di bulan, yang akan ada di video selanjutnya. Peristiwa bersejarah ini pun membuat teknologi keantariksaan berkembang sangat pesat. Hanya kurang dari 2 dekade, manusia sudah bisa membuat teknologi yang sangat canggih saat itu untuk bisa menerbangkan manusia ke luar angkasa. Sekian untuk video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu menyukai video ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Sampai jumpa.